Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, niat baik seorang wanita kaya raya untuk menyelamatkan nyawa seorang pemuda yang hampir mati dipukuli masa justru berujung pada fitnah yang sangat kejam. Mantan suaminya tega menghancurkan reputasi wanita itu menggunakan foto jebakan demi menutupi sebuah rahasia gelap di masa lalu. Namun di balik tuduhan jahat tersebut, ternyata ada seorang gadis hilang yang sedang mereka cari bersama. Apakah wanita ini akan kehilangan segalanya, atau justru menemukan kebahagiaan sejati yang tidak bisa dibeli dengan harta? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Jeratan fitnah di balik kebaikan. Sore itu, suasana di sekitar terminal bus kota terasa sangat panas dan menyesakkan. Debu jalanan beterbangan tertiup angin, bercampur dengan suara bising klakson kendaraan yang saling bersahutan. Di tengah keramaian itu, tiba-tiba terdengar teriakan histeris dari kerumunan orang yang sedang berlari. "Maling, maling, jangan biarkan dia lolos," teriak suara-suara kasar yang penuh dengan kemarahan. Seorang pemuda dengan pakaian yang sudah sangat lusuh dan kotor tampak berlari ketakutan. Namanya adalah Joko. Wajahnya pucat pasi, nafasnya tersengal-sengal, dan kakinya yang tanpa alas kaki terus dipaksa untuk melangkah meski sudah terasa sangat perih. Naas bagi Joko, jalan di depannya buntu. Kerumunan massa yang emosi sudah mengepungnya dengan kayu dan batu di tangan mereka. Joko hanya bisa meringkuk di sudut tembok, menutupi kepalanya dengan kedua tangan sambil terus bergumam memohon ampun. Di saat kondisi sudah sangat genting dan nyawa Joko terancam, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap berhenti tepat di depan kerumunan tersebut. Pintu mobil terbuka, dan keluarlah seorang wanita yang penampilannya sangat kontras dengan lingkungan sekitar. Dia adalah Mega, seorang wanita kaya raya yang dikenal memiliki hati yang sangat lembut namun tegas. Mega melihat ke arah Joko yang sudah bersimbah darah di bagian pelipisnya. Tanpa rasa takut sedikit pun, Mega melangkah maju dan menghalangi massa yang hendak memukuli pemuda itu. "Berhenti semuanya!" teriak Mega dengan suara yang tenang namun sangat berwibawa. Orang-orang yang tadinya beringas tiba-tiba terdiam, seolah tersihir oleh tatapan mata Mega yang tajam. Mega bertanya apa yang terjadi, dan salah seorang warga mengatakan kalau pemuda itu baru saja mencuri. Namun, Mega melihat tidak ada barang bukti di tangan Joko. Ia yakin ada yang salah dengan tuduhan itu. Tanpa banyak bicara lagi, Mega memerintahkan sopirnya untuk menaikkan Joko ke dalam mobil. Mobil mewah itu segera melesat meninggalkan terminal yang gaduh. Di dalam mobil, Mega merasa iba melihat kondisi Joko yang gemetar ketakutan. Ia memutuskan untuk tidak membawa Joko ke rumah sakit terlebih dahulu karena tidak ingin menarik perhatian banyak orang, melainkan membawanya ke sebuah hotel mewah miliknya. Mega ingin memastikan pemuda ini aman dan mendapatkan perawatan yang layak. Sesampainya di hotel, Joko yang masih tampak bingung dan malu hanya bisa menundukkan kepala. Ia merasa tidak pantas berada di tempat semewah itu dengan baju yang robek-robek dan bau keringat yang menyengat. Mega membawa Joko masuk ke dalam salah satu kamar VIP. Ia segera meminta kotak obat dan air hangat kepada pelayan. Setelah pelayan pergi, Mega mendekati Joko yang duduk kaku di tepi ranjang. "Kamu jangan takut, saya hanya ingin mengobati luka-lukamu," kata Mega dengan nada bicara yang sangat menyejukkan hati. Joko hanya terdiam, matanya berkaca-kaca karena tidak menyangka ada orang kaya yang mau peduli pada orang rendahan seperti dirinya. Mega mulai membersihkan luka di wajah Joko dengan sangat telaten. Namun,
Saat hendak mengobati luka memar di dada Joko, Mega kesulitan karena kemeja yang dipakai Joko sudah sobek dan kancingnya tersangkut. Secara refleks, Mega berusaha membantu membuka kancing kemeja Joko agar luka tersebut bisa terlihat dengan jelas. Posisi Mega saat itu memang terlihat sangat dekat dengan Joko. Tanpa mereka sadari, di balik celah pintu kamar yang sedikit terbuka, ada seseorang yang mengawasi dengan penuh kebencian. Orang itu memegang sebuah telepon genggam dan dengan cepat mengambil beberapa foto. Dari sudut pandang kamera itu, posisi Mega dan Joko terlihat seolah-olah mereka sedang melakukan tindakan yang tidak pantas. Cahaya lampu kamera sempat berkilas sekejap, namun Mega terlalu fokus pada luka Joko sehingga ia tidak menyadarinya. Mega terus berusaha memberikan semangat kepada Joko, tanpa mengetahui bahwa niat baiknya itu baru saja menjadi senjata bagi seseorang untuk menghancurkan hidupnya. Fitnah besar sedang mengintai di balik pintu kamar hotel yang mewah itu, siap untuk meledak dan mengubah segalanya menjadi sebuah bencana yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mega tetap tersenyum tulus, mencoba memberikan ketenangan pada Joko, sementara di luar sana, rencana jahat mulai dijalankan untuk menjatuhkan martabatnya sebagai seorang wanita terhormat. Keesokan harinya, suasana yang tadinya tenang berubah menjadi badai yang sangat menakutkan bagi kehidupan Mega. Foto-foto yang diambil secara sembunyi-sembunyi di kamar hotel itu telah sampai ke tangan Arman, mantan suami Mega yang memiliki hati sangat licik dan penuh dendam. Arman merasa ini adalah kesempatan emas yang sudah lama ia tunggu-tunggu untuk menjatuhkan harga diri Mega dan merebut kembali kekayaan yang ia rasa seharusnya menjadi miliknya. Tanpa menunggu lama, Arman menyebarkan foto-foto itu kepada rekan bisnis Mega dan orang-orang penting di lingkungan mereka, lengkap dengan bumbu cerita yang sangat keji. Di dalam foto itu, Mega memang terlihat sangat dekat dengan Joko, seolah-olah sedang melakukan perbuatan yang melanggar norma. Padahal, niat Mega hanyalah murni ingin mengobati luka di dada Joko yang tertutup kemeja sobek. Arman dengan sengaja membangun narasi bahwa Mega memiliki hubungan tidak pantas dengan seorang pemuda jalanan yang usianya jauh di bawahnya. Fitnah itu menyebar dengan sangat cepat seperti api yang membakar rumput kering, membuat reputasi Mega yang selama ini bersih kini berada di ujung tanduk. Sementara itu, di dalam kamar hotel, Joko mulai merasa sedikit lebih tenang setelah mendapatkan perawatan dan pakaian yang layak dari Mega. Ia duduk dengan gelisah, merasa sangat bersalah karena telah merepotkan wanita yang begitu baik hati. Mega yang melihat kegelisahan itu kemudian mendekat dan bertanya dengan suara yang sangat lembut, apa yang sebenarnya membuat Joko sampai dikejar-kejar warga di terminal. Mega yakin bahwa pemuda di hadapannya ini bukanlah seorang pencuri seperti yang dituduhkan orang-orang. Dengan suara yang gemetar dan mata yang kembali berkaca-kaca, Joko akhirnya membuka suaranya. Ia bercerita bahwa ia adalah seorang pemuda desa yang datang ke kota besar hanya dengan satu tujuan, yaitu mencari adik perempuannya yang bernama Sari. Joko menjelaskan bahwa Sari sudah beberapa bulan tidak ada kabar setelah pamit pergi ke kota karena dijanjikan pekerjaan yang bagus oleh seorang penyalur tenaga kerja. Joko merasa sangat cemas karena orang tua mereka di desa terus jatuh sakit karena memikirkan nasib Sari yang hilang tanpa rimbanya. Mendengar nama Sari disebut, jantung Mega seolah berhenti berdetak sesaat. Nama itu terasa sangat tidak asing di telinganya. Mega terdiam, mencoba memutar kembali ingatannya tentang orang-orang yang pernah bekerja di rumah besarnya. Ingatannya kemudian tertuju pada seorang gadis muda yang sopan, rajin, namun nasibnya berakhir menyedihkan. Mega teringat beberapa waktu yang lalu, ada seorang pelayan baru bernama Sari yang tiba-tiba diusir dari rumahnya karena dituduh mencuri perhiasan mewah milik keluarga. Saat itu, Mega memang tidak terlalu mencampuri urusan rumah tangga karena sangat sibuk dengan bisnisnya, dan ia menyerahkan urusan pelayan sepenuhnya kepada Arman yang saat itu masih menjadi suaminya. Namun sekarang,
Setelah mendengar cerita Joko, keraguan mulai muncul di hati Mega. Mungkinkah Sari yang dicari Joko adalah Sari yang sama dengan pelayannya dulu? Mega mulai merasa ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan kejadian hilangnya perhiasan itu di masa lalu. Tiba-tiba, pintu kamar hotel diketuk dengan sangat keras, bahkan hampir didobrak dari luar. Suara teriakan Arman yang kasar terdengar memaki-maki nama Mega. Mega segera membuka pintu dan mendapati Arman berdiri di sana dengan wajah penuh kemenangan yang sangat licik. Arman menunjukkan layar telepon genggamnya yang berisi berita-berita miring tentang Mega dan Joko. "Kamu lihat ini Mega, semua orang sekarang tahu siapa kamu sebenarnya." Wanita terhormat yang ternyata menyimpan pemuda lusuh di kamar hotel, kata Arman dengan nada menghina. Mega merasa sekujur tubuhnya lemas, bukan karena takut pada Arman, melainkan karena tidak menyangka kebaikannya akan diputarbalikkan menjadi senjata untuk menghancurkannya. Ia hanya bisa mengucap doa di dalam hati, memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan ini. Di saat yang sama, Joko yang mendengar keributan itu hanya bisa berdiri kaku di pojok ruangan, merasa ketakutan melihat kehadiran Arman yang begitu beringas. Ia tidak tahu bahwa pria yang berdiri di depannya itu adalah orang yang memegang kunci dari semua penderitaan yang ia dan adiknya alami selama ini. Fitnah ini hanyalah awal dari terbukanya sebuah rahasia gelap yang selama ini terkubur sangat dalam. Arman tertawa puas sambil terus mengacung-acungkan telepon genggamnya di depan wajah Mega. Wajahnya yang merah pada menunjukkan betapa ia sangat menikmati penderitaan Mega saat itu. Mega hanya terdiam, ia mencoba mengatur napasnya agar tidak meledak dalam amarah. Ia tahu betul bahwa melawan Arman dengan kekerasan hanya akan memperburuk keadaan dan membuat fitnah itu semakin menjadi-jadi. Arman kemudian melangkah pergi meninggalkan kamar hotel dengan langkah sombong, sambil terus mengancam akan menghancurkan nama baik Mega di hadapan seluruh rekan bisnisnya. Setelah pintu tertutup rapat, suasana di dalam kamar menjadi sunyi sejenak. Joko mendekati Mega dengan langkah yang sangat ragu-ragu. Ia merasa sangat bersalah karena keberadaannya justru membawa masalah besar bagi wanita baik hati yang telah menolongnya. Namun, Mega justru memegang tangan Joko dan memintanya untuk tetap tenang. Mega kemudian bertanya dengan suara yang sangat serius mengenai ciri-ciri Sari, adiknya yang hilang itu. Joko kemudian merogoh kantong celananya yang kumal dan mengeluarkan sebuah foto kecil yang sudah agak lusuh. Ketika melihat foto itu, mata Mega langsung membelalak dan jantungnya berdegup kencang. Foto itu menunjukkan seorang gadis muda yang tersenyum manis dengan balutan baju sederhana, persis seperti pelayan yang dulu pernah bekerja di rumahnya. Sekarang semuanya menjadi sangat jelas bagi Mega. Sari tidak pernah mencuri perhiasan itu, Sari hanyalah korban dari rencana jahat Arman. Mega merasa sangat berdosa dan menyesal, karena saat itu ia terlalu sibuk dengan urusan kantor dan membiarkan Arman mengusir gadis malang itu tanpa mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Mega sadar bahwa ia harus bertindak cepat sebelum Arman melakukan hal yang lebih jauh lagi. Ia kemudian teringat pada Pak Damar, mantan sopir pribadinya yang sudah bekerja selama belasan tahun namun tiba-tiba dipecat oleh Arman tanpa alasan yang jelas beberapa bulan yang lalu. Mega merasa Pak Damar pasti tahu sesuatu yang selama ini disembunyikan darinya. Tanpa membuang waktu lagi, Mega mengajak Joko untuk segera pergi dari hotel itu lewat pintu belakang, agar tidak menarik perhatian wartawan atau orang suruhan Arman yang mungkin sudah mengintai di depan. Mereka pergi menemui Pak Damar di rumah sederhananya yang berada di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Kedatangan Mega dan Joko disambut dengan rasa terkejut yang luar biasa oleh Pak Damar. Pria tua itu terlihat ragu dan ketakutan untuk bercerita, namun setelah Mega meyakinkannya bahwa ia ingin memperbaiki segala kesalahan dan menolong Joko, Pak Damar akhirnya luluh. Dengan suara yang berat dan sedikit gemetar,
Pak Damar mulai menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi pada malam Sari diusir dari rumah mewah itu. Pak Damar bercerita bahwa ia pernah tidak sengaja melihat Sari menangis terseduh-seduh di halaman belakang rumah. Saat itu, Sari bercerita kepadanya bahwa ia sangat ketakutan karena tidak sengaja melihat Arman sedang berbicara dengan seseorang di ruang kerja tentang rencana penggelapan dana perusahaan dalam jumlah yang sangat besar. Sari diancam akan dicelakai jika ia berani bicara kepada siapapun, termasuk kepada Mega. Ternyata, tuduhan pencurian perhiasan mewah itu hanyalah cara licik Arman untuk menyingkirkan Sari secepat mungkin sebelum rahasia gelapnya terbongkar. Mendengar pengakuan Pak Damar, air mata Joko tidak bisa lagi dibendung. Ia mengepalkan tangannya dengan penuh amarah dan rasa sakit yang mendalam. Jadi selama ini adiknya yang lugu itu difitnah, dihina, dan disiksa hanya karena ia mengetahui kejahatan orang lain. Mega merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ia tidak menyangka pria yang pernah menjadi suaminya itu bisa berbuat sekeji itu kepada seorang gadis yang tidak berdaya. Pak Damar juga menambahkan informasi yang sangat penting, bahwa setelah Sari diusir, ia melihat Sari dibawa paksa oleh beberapa orang berbadan besar masuk ke dalam sebuah mobil gelap dan dibawa pergi ke arah luar kota. Mega langsung menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar masalah fitnah terhadap nama baiknya, melainkan ini adalah kasus kriminal penculikan yang sangat serius. Ia berjanji di dalam hatinya kepada Joko dan juga kepada dirinya sendiri, bahwa ia akan menyeret Arman ke jalur hukum dan menemukan Sari bagaimanapun caranya. Mega kemudian meminta Pak Damar untuk ikut membantu mereka mencari keberadaan Sari karena Pak Damar masih ingat wajah orang-orang yang membawa Sari saat itu. Malam itu, Mega merasa hidupnya benar-benar telah berubah total. Ia yang dulu hanya memikirkan bisnis, rapat, dan kekayaan, kini merasa memiliki tanggung jawab besar untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Di tengah kegelapan malam yang dingin, ia hanya bisa berserah diri dan memohon kepada Allah agar Sari masih dalam keadaan selamat dimanapun ia berada. Mega juga berdoa agar mereka diberikan jalan yang terang untuk mengungkap semua kebusukan Arman yang selama ini tersembunyi di balik kemewahan hidup yang palsu. Perjalanan panjang dan penuh rintangan untuk mencari keadilan bagi Sari dan Joko baru saja dimulai. Pagi harinya, Mega segera bergerak cepat. Ia menghubungi salah satu orang kepercayaannya yang ahli dalam mencari informasi tanpa melibatkan polisi terlebih dahulu, karena ia tahu Arman memiliki banyak kenalan di kalangan atas yang bisa saja membocorkan rencana mereka. Pak Damar berusaha mengingat kembali detail mobil yang membawa Sari malam itu. Beruntung, Pak Damar masih ingat beberapa angka dari plat nomor mobil tersebut. Dengan bantuan teknologi dan jaringan yang dimiliki Mega, mereka akhirnya menemukan sebuah petunjuk penting yang mengarah ke sebuah gudang tua di pinggiran kota yang jarang dilewati orang. Tanpa membuang waktu, Mega mengajak Joko dan Pak Damar menuju lokasi tersebut. Hati Joko berdegup kencang, antara rasa takut dan harapan yang membuncah. Setibanya di gudang tua yang tampak kusam dan dipenuhi semak belukar itu, mereka bergerak dengan sangat hati-hati. Mega meminta Joko dan Pak Damar untuk tetap berada di belakangnya agar tidak memancing keributan. Di sana, mereka menemukan seorang penjaga yang sedang tertidur pulas di depan pintu masuk yang berkarat. Dengan keberanian yang luar biasa, Joko mencoba mencari petunjuk di sekitar luar gudang tersebut sementara Mega mengawasi keadaan. Di pojok ruangan luar yang pengap, Joko menemukan sepotong kain kecil berwarna merah muda yang tersangkut di paku sebuah tiang kayu. Tangis Joko pecah saat melihat kain itu, karena ia sangat mengenali itu adalah bagian dari kerudung kesayangan Sari yang ia belikan dari hasil keringatnya sendiri sebagai hadiah ulang tahun. Keberadaan kain itu membuktikan bahwa Sari memang pernah dibawa ke tempat ini dengan paksa. Namun, gudang itu kini tampak kosong melompong dan tidak ada suara sama sekali dari dalam.
Penjaga yang tadi tertidur akhirnya terbangun karena mendengar suara tangis Joko, dan setelah diancam oleh Mega akan dilaporkan ke pihak berwajib dengan bukti yang sudah mereka pegang, penjaga itu akhirnya mengaku dengan tubuh yang gemetar. Penjaga itu mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu, seorang gadis yang tampak sangat lemas dan ketakutan telah dibawa pergi oleh orang-orang suruhan Arman menuju arah timur, tepatnya ke sebuah rumah tua di kota Solo. Penjaga itu juga menambahkan bahwa Arman sering menggunakan rumah tua peninggalan orang tuanya tersebut sebagai tempat persembunyian untuk urusan-urusan gelap yang tidak ingin diketahui oleh siapapun. Mendengar kabar itu, Mega tidak menunggu lama lagi. Ia segera mengajak Joko dan Pak Damar untuk berangkat ke Solo hari itu juga. Selama perjalanan jauh menuju Solo, suasana di dalam mobil terasa sangat sunyi dan tegang. Joko hanya terdiam sambil menatap keluar jendela dengan pandangan kosong, sementara tangannya menggenggam erat potongan kain merah muda milik adiknya. Mega mencoba menenangkan Joko dengan menyentuh bahunya dengan lembut. Mega berjanji bahwa semuanya akan segera berakhir dan Sari akan kembali ke pelukan kakaknya dalam keadaan selamat. Di dalam hatinya, Mega terus menyebut nama Allah, memohon agar mereka diberikan kekuatan dan tidak terlambat sampai di sana untuk menyelamatkan gadis malang itu. Rasa bersalah terus menghantui pikiran Mega di sepanjang jalan. Ia merasa selama ini terlalu buta oleh urusan bisnis dan kemewahan hingga tidak menyadari bahwa suaminya adalah seorang pria keji yang sanggup menyiksa orang lemah demi menutupi kejahatannya sendiri. Mega bersumpah, jika mereka berhasil menemukan Sari, ia akan meninggalkan semua harta benda yang selama ini terasa hampa dan penuh dengan noda ini. Ia ingin memulai hidup baru yang lebih tenang dan bermanfaat bagi orang lain. Perjalanan dari ibu kota menuju Solo terasa begitu panjang bagi mereka yang sedang berkejaran dengan waktu dan keselamatan nyawa seseorang. Sesampainya di Solo saat hari mulai gelap, mereka tidak langsung menuju lokasi rumah tua itu agar tidak menimbulkan kecurigaan. Pak Damar membantu mengenali daerah sekitar rumah milik Arman yang terletak di kawasan yang cukup terpencil dan jauh dari pemukiman warga. Rumah itu terlihat sangat besar namun tidak terawat, dengan pagar tinggi yang tertutup rapat dan lampu teras yang temaram. Dari kejauhan, mereka bisa melihat dua orang pria berbadan besar berjaga di depan pintu masuk utama. Mega tahu bahwa mereka harus menyusun rencana yang sangat matang untuk bisa masuk ke dalam rumah itu tanpa membahayakan keselamatan Sari yang mungkin disekap di dalam sana. Sore mulai berganti malam yang pekat, dan udara dingin Solo mulai menusuk tulang. Mega menggunakan ponselnya untuk merekam situasi di sekitar rumah tersebut secara diam-diam sebagai barang bukti tambahan nantinya. Ia juga sudah mulai berkoordinasi dengan seorang teman lamanya yang kini menjadi pejabat kepolisian di wilayah tersebut untuk bersiap melakukan tindakan jika situasi semakin mendesak. Keberanian Mega saat itu benar-benar luar biasa. Ia tidak lagi peduli dengan reputasinya yang sedang dihancurkan oleh fitnah Arman di media sosial. Yang terpenting baginya sekarang hanyalah menemukan Sari dan membongkar semua kebusukan suaminya itu. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan gerbang rumah tua itu. Jantung Mega seakan berhenti berdetak saat melihat sosok pria yang turun dari mobil tersebut. Pria itu adalah Arman. Wajahnya terlihat sangat dingin dan penuh amarah. Arman tampak berbicara dengan nada tinggi kepada para penjaga sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah dengan langkah terburu-buru. Joko yang melihat hal itu hampir saja kehilangan kendali dan ingin berlari keluar untuk menyerang Arman, namun Mega dengan cepat menahan tangan Joko. Mega membisikkan kata-kata agar Joko tetap tenang dan bersabar sedikit lagi, karena mereka harus menunggu saat yang paling tepat agar Sari bisa keluar dengan selamat tanpa ada luka sedikit pun. Kini, mereka hanya bisa menunggu dalam kegelapan, bersiap untuk menghadapi kenyataan pahit yang ada di balik dinding rumah tua yang mencekam itu. Pagi harinya, Mega segera bergerak cepat.
Ia menghubungi salah satu orang kepercayaannya yang ahli dalam mencari informasi tanpa melibatkan polisi terlebih dahulu, karena ia tahu Arman memiliki banyak kenalan di kalangan atas yang bisa saja membocorkan rencana mereka. Pak Damar berusaha mengingat kembali detail mobil yang membawa Sari malam itu. Beruntung, Pak Damar masih ingat beberapa angka dari plat nomor mobil tersebut. Dengan bantuan teknologi dan jaringan yang dimiliki Mega, mereka akhirnya menemukan sebuah petunjuk penting yang mengarah ke sebuah gudang tua di pinggiran kota yang jarang dilewati orang. Tanpa membuang waktu, Mega mengajak Joko dan Pak Damar menuju lokasi tersebut. Hati Joko berdegup kencang, antara rasa takut dan harapan yang membuncah. Setibanya di gudang tua yang tampak kusam dan dipenuhi semak belukar itu, mereka bergerak dengan sangat hati-hati. Mega meminta Joko dan Pak Damar untuk tetap berada di belakangnya agar tidak memancing keributan. Di sana, mereka menemukan seorang penjaga yang sedang tertidur pulas di depan pintu masuk yang berkarat. Dengan keberanian yang luar biasa, Joko mencoba mencari petunjuk di sekitar luar gudang tersebut sementara Mega mengawasi keadaan. Di pojok ruangan luar yang pengap, Joko menemukan sepotong kain kecil berwarna merah muda yang tersangkut di paku sebuah tiang kayu. Tangis Joko pecah saat melihat kain itu, karena ia sangat mengenali itu adalah bagian dari kerudung kesayangan Sari yang ia belikan dari hasil keringatnya sendiri sebagai hadiah ulang tahun. Keberadaan kain itu membuktikan bahwa Sari memang pernah dibawa ke tempat ini dengan paksa. Namun, gudang itu kini tampak kosong melompong dan tidak ada suara sama sekali dari dalam. Penjaga yang tadi tertidur akhirnya terbangun karena mendengar suara tangis Joko, dan setelah diancam oleh Mega akan dilaporkan ke pihak berwajib dengan bukti yang sudah mereka pegang, penjaga itu akhirnya mengaku dengan tubuh yang gemetar. Penjaga itu mengatakan bahwa beberapa hari yang lalu, seorang gadis yang tampak sangat lemas dan ketakutan telah dibawa pergi oleh orang-orang suruhan Arman menuju arah timur, tepatnya ke sebuah rumah tua di kota Solo. Penjaga itu juga menambahkan bahwa Arman sering menggunakan rumah tua peninggalan orang tuanya tersebut sebagai tempat persembunyian untuk urusan-urusan gelap yang tidak ingin diketahui oleh siapapun. Mendengar kabar itu, Mega tidak menunggu lama lagi. Ia segera mengajak Joko dan Pak Damar untuk berangkat ke Solo hari itu juga. Selama perjalanan jauh menuju Solo, suasana di dalam mobil terasa sangat sunyi dan tegang. Joko hanya terdiam sambil menatap keluar jendela dengan pandangan kosong, sementara tangannya menggenggam erat potongan kain merah muda milik adiknya. Mega mencoba menenangkan Joko dengan menyentuh bahunya dengan lembut. Mega berjanji bahwa semuanya akan segera berakhir dan Sari akan kembali ke pelukan kakaknya dalam keadaan selamat. Di dalam hatinya, Mega terus menyebut nama Allah, memohon agar mereka diberikan kekuatan dan tidak terlambat sampai di sana untuk menyelamatkan gadis malang itu. Rasa bersalah terus menghantui pikiran Mega di sepanjang jalan. Ia merasa selama ini terlalu buta oleh urusan bisnis dan kemewahan hingga tidak menyadari bahwa suaminya adalah seorang pria keji yang sanggup menyiksa orang lemah demi menutupi kejahatannya sendiri. Mega bersumpah, jika mereka berhasil menemukan Sari, ia akan meninggalkan semua harta benda yang selama ini terasa hampa dan penuh dengan noda ini. Ia ingin memulai hidup baru yang lebih tenang dan bermanfaat bagi orang lain. Perjalanan dari ibu kota menuju Solo terasa begitu panjang bagi mereka yang sedang berkejaran dengan waktu dan keselamatan nyawa seseorang. Sesampainya di Solo saat hari mulai gelap, mereka tidak langsung menuju lokasi rumah tua itu agar tidak menimbulkan kecurigaan. Pak Damar membantu mengenali daerah sekitar rumah milik Arman yang terletak di kawasan yang cukup terpencil dan jauh dari pemukiman warga. Rumah itu terlihat sangat besar namun tidak terawat, dengan pagar tinggi yang tertutup rapat dan lampu teras yang temaram. Dari kejauhan, mereka bisa melihat dua orang pria berbadan besar berjaga di depan pintu masuk utama.
Mega tahu bahwa mereka harus menyusun rencana yang sangat matang untuk bisa masuk ke dalam rumah itu tanpa membahayakan keselamatan Sari yang mungkin disekap di dalam sana. Sore mulai berganti malam yang pekat, dan udara dingin Solo mulai menusuk tulang. Mega menggunakan ponselnya untuk merekam situasi di sekitar rumah tersebut secara diam-diam sebagai barang bukti tambahan nantinya. Ia juga sudah mulai berkoordinasi dengan seorang teman lamanya yang kini menjadi pejabat kepolisian di wilayah tersebut untuk bersiap melakukan tindakan jika situasi semakin mendesak. Keberanian Mega saat itu benar-benar luar biasa. Ia tidak lagi peduli dengan reputasinya yang sedang dihancurkan oleh fitnah Arman di media sosial. Yang terpenting baginya sekarang hanyalah menemukan Sari dan membongkar semua kebusukan suaminya itu. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam mewah berhenti tepat di depan gerbang rumah tua itu. Jantung Mega seakan berhenti berdetak saat melihat sosok pria yang turun dari mobil tersebut. Pria itu adalah Arman. Wajahnya terlihat sangat dingin dan penuh amarah. Arman tampak berbicara dengan nada tinggi kepada para penjaga sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah dengan langkah terburu-buru. Joko yang melihat hal itu hampir saja kehilangan kendali dan ingin berlari keluar untuk menyerang Arman, namun Mega dengan cepat menahan tangan Joko. Mega membisikkan kata-kata agar Joko tetap tenang dan bersabar sedikit lagi, karena mereka harus menunggu saat yang paling tepat agar Sari bisa keluar dengan selamat tanpa ada luka sedikit pun. Kini, mereka hanya bisa menunggu dalam kegelapan, bersiap untuk menghadapi kenyataan pahit yang ada di balik dinding rumah tua yang mencekam itu. Di tengah kegelapan malam yang sunyi itu, Joko hampir tidak bisa menahan emosinya saat mendengar suara tangisan samar dari dalam rumah tersebut. Ia yakin itu adalah suara Sari, adik perempuan yang sudah berbulan-bulan ia cari dengan penuh penderitaan. Mega memegang erat lengan Joko, memberi isyarat agar mereka tetap tenang dan tidak gegabah. Pak Damar yang sangat mengenal seluk-beluk rumah itu kemudian membisikkan bahwa ada sebuah pintu kecil di bagian belakang yang biasanya tidak dikunci dengan ketat. Dengan langkah yang sangat berhati-hati, mereka bertiga mengitari halaman rumah, berusaha menghindari sorot lampu taman agar tidak terlihat oleh para penjaga yang sedang berjaga di depan. Setelah berhasil masuk melalui pintu belakang yang tersembunyi, aroma debu dan udara pengap langsung menyambut mereka. Mega memimpin di depan, tangannya tetap menggenggam ponsel yang terus merekam setiap sudut ruangan sebagai bukti. Mereka menaiki tangga kayu yang berderit pelan menuju lantai 2, tempat asal suara bentakan Arman terdengar semakin jelas. Dari balik celah pintu yang sedikit terbuka di ujung lorong, mereka melihat pemandangan yang menyayat hati. Sari terduduk lemas di sebuah kursi dengan tangan terikat, wajahnya pucat pasi dan matanya sembab karena terlalu banyak menangis. Arman berdiri di depan Sari sambil memegang beberapa lembar dokumen, wajahnya tampak merah padam karena amarah yang meluap-luap. Arman mengancam akan menyakiti Sari jika gadis itu tidak mau menandatangani surat pernyataan palsu yang menyatakan bahwa Megalah yang menyuruhnya mencuri perhiasan. Arman ingin menggunakan Sari untuk semakin menyudutkan Mega dan merebut seluruh kekayaan perusahaan. Mendengar pengakuan jujur dari mulut Arman sendiri yang terekam jelas di ponselnya, Mega merasa tubuhnya bergetar hebat. Ia tidak menyangka pria yang pernah hidup bersamanya bisa sejahat dan sekeji itu hanya demi harta dunia. Tiba-tiba, tanpa bisa dicegah lagi, Joko mendobrak pintu kamar tersebut dengan kekuatan penuh. Arman tersentak kaget dan hampir menjatuhkan dokumen di tangannya. Joko langsung menerjang ke arah adiknya, berusaha melepaskan ikatan tali sambil memeluk Sari dengan erat. Sari yang melihat kakaknya datang seakan tidak percaya dan terus memanggil nama Joko dengan suara parau. Sementara itu, Arman yang sempat terkejut mulai tertawa sinis saat melihat Mega juga muncul di balik pintu. Arman merasa di atas angin karena ia menganggap fitnah yang ia sebarkan melalui foto-foto di hotel sudah cukup untuk menghancurkan hidup Mega selamanya. Arman menghina Mega dengan kata-kata yang sangat kasar,
menyebut Mega sebagai wanita yang sudah tidak punya harga diri karena bergaul dengan pemuda rendahan seperti Joko. Namun, Mega tetap berdiri tegak dengan tatapan mata yang sangat tajam dan penuh keberanian. Mega mengatakan bahwa ia tidak lagi takut pada ancaman atau fitnah murahan itu. Dengan tenang, Mega menunjukkan ponselnya yang sedang menyiarkan secara langsung seluruh kejadian di kamar itu kepada rekan polisinya. Mega menegaskan bahwa mulai malam ini, semua kebohongan Arman akan terbongkar di hadapan hukum dan masyarakat luas. Wajah Arman yang tadinya penuh kemenangan seketika berubah menjadi pucat pasi dan penuh ketakutan. Ia mencoba merampas ponsel dari tangan Mega, namun Pak Damar dengan sigap menghalangi langkah Arman. Di luar rumah, suara sirine polisi mulai terdengar meraung-raung, memecah keheningan malam di pelosok Solo itu. Para penjaga yang ada di depan tidak bisa berkutik saat puluhan petugas kepolisian mengepung rumah tua tersebut. Arman yang menyadari bahwa dirinya sudah tidak punya jalan keluar lagi, mencoba melarikan diri melalui jendela, namun polisi sudah lebih dulu masuk ke dalam kamar dan memborgol tangannya. Mega segera menghampiri Sari dan memeluknya dengan penuh kasih sayang, berjanji bahwa mulai saat ini tidak akan ada lagi yang berani menyakiti gadis malang itu. Alhamdulillah, Sari ditemukan dalam keadaan selamat meskipun trauma yang dialaminya sangat mendalam. Di tengah kekacauan itu, Mega merasakan sebuah ketenangan yang luar biasa di dalam hatinya. Ia melihat Joko yang sedang menangis haru sambil memeluk adiknya, dan saat itulah Mega menyadari bahwa semua harta kekayaan yang ia miliki tidak ada artinya dibandingkan dengan keselamatan dan kebahagiaan nyawa manusia. Melihat Arman dibawa pergi oleh petugas polisi, Mega mengembuskan napas panjang seolah seluruh beban berat di pundaknya baru saja terangkat. Ia memandang ke arah jendela, melihat fajar yang mulai menyingsing di ufuk timur. Mega berjanji kepada dirinya sendiri dan kepada Allah, bahwa perjalanannya ke Solo ini bukan hanya untuk menyelamatkan Sari, tetapi juga untuk menyelamatkan jiwanya sendiri dari belenggu kemewahan yang penuh dengan kepalsuan. Ia sudah membulatkan tekad untuk menutup lembaran lama dan bersiap untuk meninggalkan semua kemegahan kota demi mencari kehidupan yang lebih bermakna di tempat yang lebih tenang. Beberapa minggu setelah kejadian di Solo tersebut, Mega kembali ke Jakarta hanya untuk mengakhiri segala urusan dunianya yang melelahkan. Di dalam ruang tamu rumahnya yang megah, Mega duduk terdiam menatap tumpukan berkas dan kunci-kunci aset miliknya. Satu persatu perhiasan emas, berlian, dan jam tangan mewah yang melingkar di tubuhnya ia lepaskan. Bagi Mega, benda-benda itu tidak lagi terasa indah, melainkan terasa seperti beban berat yang selama ini mengikat jiwanya dalam kepalsuan. Ia sudah memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan usahanya kepada orang kepercayaan yang jujur dan menyumbangkan sebagian besar hartanya untuk yayasan kemanusiaan. Mega mengajak Joko dan Sari untuk pergi meninggalkan hiruk-pikuk kota Jakarta menuju sebuah desa kecil yang asri di kaki gunung. Perjalanan itu terasa sangat berbeda bagi Mega. Jika dulu ia selalu bepergian dengan mobil mewah dan pengawalan ketat, kini ia hanya duduk santai di dalam kendaraan sederhana sambil menikmati pemandangan sawah yang menghijau di sepanjang jalan. Udara sejuk mulai merasuk ke dalam paru-parunya, membawa rasa tenang yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mega memandang ke arah Joko dan Sari yang duduk di kursi belakang, melihat mereka tertawa lepas seolah beban penderitaan selama ini telah menguap tertiup angin. Sesampainya di desa, Mega membeli sebuah rumah kayu yang sangat sederhana namun memiliki halaman yang sangat luas. Di tempat inilah, Mega benar-benar melepaskan identitasnya sebagai seorang miliarder. Setiap pagi, ia bangun saat fajar menyingsing, mengenakan pakaian kain yang nyaman, lalu mulai belajar menanam sayur dan bunga di kebun belakang rumahnya. Tidak ada lagi riasan wajah yang tebal, tidak ada lagi tekanan untuk selalu tampil sempurna di depan kamera.
Mega merasa hidupnya kini jauh lebih bermakna saat ia bisa menyentuh tanah dengan tangannya sendiri dan melihat tanaman yang ia rawat tumbuh dengan subur. Sari yang perlahan-lahan mulai sembuh dari trauma masa lalunya, menjadi teman setia Mega di rumah itu. Mereka berdua sering memasak bersama di dapur kecil yang sederhana, menggunakan bahan-bahan segar dari kebun sendiri. Sementara itu, Joko bekerja mengurus ladang dan membantu warga desa dengan tenaga dan ketulusannya. Kehadiran mereka di desa itu diterima dengan sangat hangat oleh penduduk sekitar. Orang-orang di sana mengenal Mega bukan karena kekayaannya, melainkan karena keramahan dan kebaikan hatinya. Suatu sore yang sangat damai, saat matahari mulai condong ke barat dan menyisakan warna jingga di langit, Joko menghampiri Mega yang sedang duduk di beranda rumah. Dengan penuh keberanian dan ketulusan, Joko menggenggam tangan Mega dan mengungkapkan isi hatinya. Joko sadar bahwa ia hanyalah seorang pemuda yang dulu pernah dianggap rendahan, namun ia berjanji akan menjaga dan mencintai Mega dengan segenap nyawanya. Mega terdiam sejenak, matanya berkaca-kaca menatap kejujuran di wajah Joko. Ia tidak butuh waktu lama untuk mengangguk pelan, memberikan jawaban yang sudah lama dinantikan oleh pemuda itu. Pernikahan mereka berlangsung sangat sederhana di masjid desa setempat. Tidak ada pesta besar yang mengundang ribuan orang, hanya ada doa tulus dari para tetangga dan kerabat dekat yang menjadi saksi janji suci mereka. Mega mengenakan kebaya putih yang sangat cantik meskipun tanpa hiasan berlian satupun. Saat Joko mengucapkan ijab kabul dengan suara yang mantap, air mata bahagia mengalir di pipi Mega. Alhamdulillah, segala doa dan harapannya untuk menemukan kedamaian telah dikabulkan. Kini, Mega telah menemukan surga kecilnya di dunia. Ia merasa sangat bersyukur kepada Allah karena melalui kejadian pahit di terminal waktu itu, ia justru dipertemukan dengan jodoh sejatinya. Di rumah kayu itu, Mega menghabiskan hari-harinya dengan penuh cinta bersama Joko dan Sari. Ia menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak harta yang tersimpan di bank, melainkan tentang ketenangan hati dan dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi kita apa adanya. Hidup sederhana di desa ternyata memberikan kebahagiaan yang jauh lebih mewah daripada segala kemegahan yang pernah ia miliki sebelumnya. Dan di bawah langit desa yang tenang, Mega akhirnya menutup masa lalunya dengan senyuman yang paling tulus.